Duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu renungan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah kita adalah pembawa kabar baik, gitu ya. Nah, kita tahu kabar baik adalah Injil, ya, kabar sukacita, gitu ya. Jadi tema kita adalah pembawa kabar baik itu sama dengan kita adalah saksi Kristus, gitu ya. Kita tidak usah lagi membaca nats itu dari Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Kita akan melihat latar belakang di dalam kita adalah saksi Kristus, ya, Lukas 24 ayat 44 sampai 49 ini. Nah, kita melihat tema ini, kita adalah saksi Kristus. Nah, kehidupan kita adalah sebuah kesaksian. Jadi, kalau kita lihat tema ini mengingatkan kita, mengingatkan akan apa? Supaya kita tidak melupakan jati diri serta tugas tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, gitu ya. Nah, kalau kita melihat di Yohanes pasal 8 ayat 12, yaitu kalau Bapak Ibu Saudara melihat Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus mengklaim dirinya itu sebagai terang dunia, begitu ya. Nah, predikat yang sama juga diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu kita bisa lihat di Matius pasal 5 ayat 14. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia, gitu ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa hidup kita ini adalah pancaran terang Tuhan Yesus yang harus memancar di tengah dunia ini. Bahkan kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 27, ya minta tolong kalau yang jadi LCD begitu ya, bisa nanti memperlihatkannya juga begitu ya. Nah, Yohanes 15 ayat 27 itu mengatakan, kamu juga harus bersaksi, ya, ini kata Tuhan ya. Kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Nah, artinya di sini karena kita ini adalah pengikut Kristus dan kita hidup di dalam Kristus, maka kita juga harus menjadi saksi Kristus. Dan itulah sifat alamiah kita, begitu ya. Inilah natur kita sebagai pengikut Kristus. Nah, kita tahu di dalam Matius 5 ayat 13 ayat 14 ya, itu menggambarkan garam dan terang dunia, ya. Seperti garam yang harus membawa rasa asin atau seperti lampu yang harus membawa terang, begitu ya. Demikianlah kita sebagai orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus itu harus membawa Kristus dan menjadikan Kristus itu menjadi kesaksian Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Jadi itulah ya. Jadi sebagai orang Kristen harus membawa Kristus dan menjadi kesaksian bagi Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Nah, dari sini kita melihat di dalam latar belakang ini bahwa karena kita adalah terang, maka kita harus bercahaya, yaitu menjadi saksi. Saksi tentang apa? Tentang keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi dunia ini. Di dalam latar belakang ini kita juga mau melihat pengertian daripada saksi, begitu ya. Kita adalah saksi Kristus, begitu ya. Apa sih arti kata bersaksi atau saksi itu? Nah, dalam bahasa Yunani yaitu saya lihat martureo, begitu ya. Bersaksi dalam bahasa Yunani itu martureo, ya. Kita kenal dengan marturia. Apa ya? Jadi bersaksi atau marturia ini itu adalah kata yang sangat-sangat sering digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Untuk apa? Untuk mengungkapkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus di dalam memberitakan dan memperkenalkan Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, dan Kristus yang memberi keselamatan kepada manusia, gitu ya. Nah, berkaitan dengan kata marturia itu dekat sekali dengan kata martir, ya. Apa kata martir di sini? Martir di sini itu adalah pengertian orang yang bersaksi tentang Kristus dengan mengorbankan nyawanya. Jadi martir adalah orang yang telah menyerahkan hidupnya untuk Kristus sehingga dia rela mati bagi Kristus, ya. Kita tahu di dalam Alkitab itu adalah Stefanus, ya, mati sebagai martir, begitu ya. Jadi kita melihat di sini sesungguhnya itulah yang Kristus inginkan dari setiap pengikutnya, dari setiap kita anak-anak Tuhan, yaitu gimana?
orang yang mau mempersembahkan seluruh hidup kita untuk menjadi kesaksian bagi Kristus ya. Nah, itu yang kita bisa lihat di dalam latar belakang ini gitu ya. Nah, sekali lagi tema kita itu adalah saksi Kristus ya. Kita adalah saksi Kristus begitu. Bapak Ibu Saudara tahu kalau di dalam sebuah persidangan salah satu bukti yang penting itu adalah kesaksian dari para saksi mata ya, jadi ada saksinya begitu ya. Nah, para saksi mata ini biasanya mereka harus disumpah. Disumpah untuk apa? Untuk mengatakan hal yang sebenar-benarnya mereka lihat dan mereka alami begitu ya. Nah, kalau saksi ini berbohong ya atau memberikan kesaksian palsu ya, kita tahu bahwa dampaknya adalah bahwa penjara sudah menunggu mereka gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat di dalam isi renungan pagi ini ya. Menarik. Jadi kalau Bapak Ibu, saya hari ini tidak buat PPT begitu ya. Bapak Ibu kalau mau melihat renungan ini, mari kita juga tetap berpegang kepada nats kita di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 49 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 48 ya, di situ dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya itu ya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi kita lihat di sini, Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit menegaskan dengan sangat jelas bahwa semua murid-muridnya itu adalah saksi ya. Itu kita lihat di dalam Lukas 24 ayatnya 48. Lalu dikatakan di sini bahwa kamulah saksi-saksi dari semuanya itu. Ada kata semuanya ya. Nah, perkataan semuanya ini menunjuk kepada ayat ke-46 itu yang membicarakan tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus ya, kalau kita lihat. Serta menunjuk kepada ayat 47. Ayat 47 itu berbicara apa? Ayat 47 itu membicarakan tentang makna dan manfaat yang dihadirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Apa maknanya? Apa manfaatnya? Yaitu tersedianya, kalau kita lihat di ayat 47, tersedianya jalan pertobatan dan pengampunan dosa. Ya, kita lihat jalan pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi dari semua ini kita bisa melihat bahwa inti kesaksian dari kita orang-orang percaya pengikut Kristus, bahwa kita adalah saksi Kristus, itu adalah kesaksian tentang Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ya. Kita sudah melihat dari Yesaya 52 ayat 7 bagaimana nubuatan Yesaya itu menyatakan akan kedatangan Yesus Kristus ya. Meskipun ini di luar konteks dari Natal, tetapi selalu ada relasinya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nubuatan dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam perjanjian baru ya. Jadi kita tidak melihat itu lagi. Jadi kita melihat di sini inti kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, itu adalah kesaksian tentang Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus tadi kita lihat menyediakan pengampunan dosa bagi orang yang percaya. Menyediakan di sini kita juga menyediakan pengampunan bagi orang yang menerima Dia dan yang bertobat. Jadi itulah berita Injil begitu ya. Nah, kita akan masuk di dalam inti yang sebenarnya. Jadi tadi kita udah lihat ayat 48 begitu ya, ayat 48 tadi. Nah, di sini ayat 47, ayat 46 kita sudah melihat. Hari ini kita masuk di dalam inti daripada kita adalah saksi Kristus. Itu di ayat 45, 46 begitu ya. Kenapa? Jadi kita lihat di sini, ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kalau kita lihat konteks di sini, untuk memberitakan Yesus Kristus itu kita perlu dibekali. Dibekali dengan apa? Pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Itu poin yang pertama ya. Karena kita lihat di ayat 46 gitu. 45 dan 46 di situ dikatakan, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46,
Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi di sini ada perkataan Yesus membuka pikiran mereka, ya. Intinya untuk memberitakan Yesus Kristus di dalam konteks ini itu perlu dibekali tentang pemahaman kebenaran firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Lalu di ayat 49, poin yang kedua yang menjadi inti dari firman kita pagi ini adalah ayat 49 dikatakan, aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa? Roh Kudus, ya. Ketika Yesus naik ke surga, maka Yesus Kristus menjanjikan, aku akan memberikan kepadamu penolong penolong di sini berbicara Yesus, Roh Kudus, ya. Nah, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tertinggi. Jadi poin yang kedua ketika kita di sini konteks ini dulu ya, untuk memberitakan Kristus itu ada 2 poin. Tadi kita perlu pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita membutuhkan kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Itu kita lihat di ayat 49 begitu ya. Nah, mari kita akan melihat akan hal ini. Yang poin pertama dulu, bahwa kita perlu dibekali pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya ketika kita akan mengakhiri tahun 2025 ini menarik. Kenapa? Ketika saya menyiapkan renungan firman Tuhan ini, di dalam malam Natal, yaitu Yesaya 52 ayat 7, itu kita berbicara tentang bahwa Yesaya 52 ayat 7 ini adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus, begitu ya. Nah, lalu di dalam acara renungan firman malam Natal itu juga kita melihat bahwa Roma pasal 10 ayat 15 itu ternyata mengutip Yesaya 52 ayat 7 dan menghubungkannya langsung dengan pelayanan Yesus dan pengutusan murid-murid untuk memberitakan Injil. Nah, di sini ada benang merahnya ya. Ketika pagi ini ketika malam Natal kita membicarakan Yesaya 52 ayat 7, maka di minggu terakhir ini kita melihat ternyata ini ada hubungannya dengan pelayanan Yesus dan pengutusan murid-murid untuk memberitakan Injil. Disinilah hari ini kita mau melihat bahwa perlu pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan seperti apa begitu ya. Nah, kita tahu, jadi kita lihat dari Roma 10 ayat 15 begitu ya. Kita tahu Allah yang begitu penuh cinta kasih kepada kita, Dia menginginkan kita nih manusia nih percaya dan berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan begitu ya. Nah, percaya dan berseru kepada Tuhan Yesus inilah yang disebut sebagai pertobatan ya. Nah, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang berseru kepada Yesus Kristus itu tadi kita lihat mendapat pengampunan dosa, diselamatkan ya, dan diterima oleh Allah sebagai anak-anaknya. Yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana seseorang bisa percaya dan berseru kepada Tuhan Yesus ya? Tentunya sebelum dia bisa percaya dan berseru kepada Kristus, orang itu perlu apa? Mendengar dan mengenal siapa Yesus Kristus itu. Nah, bagaimana orang itu bisa mengenal, ya, bisa mendengar dan mengenal Yesus Kristus? Nah, disinilah Alkitab mengajarkan pentingnya murid-murid Kristus menjadi pemberita-pemberita Injil, ya. Jadi bagaimana orang dapat mendengar tentang Yesus Kristus jika tidak ada yang memberitakannya? Itu bisa kita lihat di Roma 10 ayat 14, ya. Jadi di sini kita lihat jalan keselamatan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit ya. Itulah jalan keselamatan ya. Jadi jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit. Tetapi, ya ada tetapinya. Jalan menuju pengenalan akan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan melalui pemberitaan orang-orang Kristen ya. Tapi jalan menuju pengenalan akan Yesus sebagai jalan keselamatan adalah melalui apa? Ya, melalui pemberitaan. Jadi
tadi kita lihat jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus yang mati di salib dan bangkit. Tetapi jalan menuju pengenalannya, kita bisa mengenal akan Yesus Kristus itu sebagai jalan keselamatan adalah melalui pemberitaan dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Nah ini ya, jadi kelihatannya di sini kalau kita lihat dari awal, ini loh proses, ini loh mekanisme yang diinginkan oleh Allah. Jadi yang pertama Injil diberitakan, orang mendengar tadi ya, lalu menjadi percaya, lalu orang itu berseru ya, lalu diselamatkan. Ini prosesnya ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di sini mengalami bagaimana bisa akhirnya ya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau kita melihat urutan ini, berbahagialah kita yang menjadi bagian dari proses tadi ya. Jadi diberitakan, mendengar, percaya, berseru dan diselamatkan begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat di sini orang yang percaya kepada Yesus Kristus oleh pemberitaan kita pun mengakui ya, seperti Roma 10 ayat 15 ya, bisa ditayangkan Wildan. Di sana dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus oleh pemberitaan kita pun akan mengakui bahwa alangkah menyenangkan di sana ya, menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Wah, ini luar biasa ya. Tetapi sekali lagi ya, perlu diperhatikan bahwa proses ini tidak diawali oleh pemberitaan. Jadi enggak langsung diberitakan ya. Kita lagi tadi poinnya adalah harus mengenal kebenaran firman dengan baik ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini proses ini tidak diawali oleh langsung pemberitaan. Jadi sebelum kita menyampaikan berita menjadi saksi Kristus, pergi memberitakan Injil, kita harus diutus ya. Roma 10 ayat 15 begitu. Bagaimana orang dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus begitu ya. Jadi perlu pengutusan. Ini loh yang kita mau bicarakan. Apa artinya diutus? Bapak Ibu saudara sekalian, apa arti diutus di sini? Diutus artinya gereja memperlengkapi dan mempersiapkan orang Kristen supaya dia siap untuk bisa terjun memberitakan firman ya. Jadi artinya diutus di sini gereja memperlengkapi dan mempersiapkan orang Kristen agar dia siap untuk terjun ke dunia dengan berita Injil ya. Itulah arti diutus di sini, peranan gereja ya. Nah, Bapak Ibu saudara tahu bahwa seorang prajurit yang disuruh pergi untuk berperang, pasti prajurit ini dilatih dulu ya dan menerima pembekalan ya. Sama seperti kita pengikut Kristus, ketika kita mau memberitakan Injil itu perlu dipersiapkan begitu ya. Nah, dengan demikian kita melihat di sini ya. Hal yang perlu kita lihat di sini jadi jelas sekali. Kalau kita mau memberitakan Yesus Kristus, kita harus pertama-tama memahami berita Injil ya. Kita harus perlu belajar firman Allah. Kita harus perlu semakin mengenal Yesus Kristus. Ini poinnya. Bagaimana kita mau menceritakan tentang Yesus Kristus kalau kita sendiri tidak memahami siapa Yesus Kristus dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, ini yang menjadi poin. Jadi disinilah fungsi gereja. Gereja memiliki tanggung jawab untuk terus-menerus melengkapi orang-orang percaya supaya siap menjadi prajurit-prajurit Kristus di dunia ini ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, gitu ya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kenapa di gereja kita ada pemahaman Alkitab setiap hari Rabu, supaya kita bisa lebih memahami, mengenal, begitu ya. Tapi ada tapinya, ya. Ketika seseorang mengerti banyak tentang firman, ya, ketika seseorang ikut dalam berbagai kegiatan-kegiatan rohani, gitu ya, dia tahu banyak tentang firman, itu belum cukup, ya. Karena poin yang pertama di sini, selain kita harus mengenal kebenaran firman Tuhan itu dengan baik, belajar firman Tuhan itu baik,
ada hal yang lain yang kita perlu. Kenapa? Kalau kita tahu banyak, kita rajin baca Alkitab, ya, kita tahu ini firman, kita tahu itu, kita tahu ini. Terus kita di dalam tindakan kita tidak ada yang kita lakukan dalam kebenaran firman itu, tidak terpancar dalam kehidupan kita. Kira-kira bisa nggak kita menjadi saksi Kristus? Bisa nggak orang melihat kita lalu menjadi percaya? Nah, jadi ketika dikatakan bahwa kita harus memahami, mengenal ya akan kebenaran firman, hal yang juga penting ya ditekanan di sini adalah bahwa kita harus apa? Kesaksiannya itu harus melalui cara hidup kita yang baik ya. Jadi ketika firman ada, kita belajar, kita mengerti, kita tahu, itu harus dilakukan, harus diterapkan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang penting ketika kita mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang memberitakan kabar baik, yang bersaksi tentang Kristus, begitu ya. Mari kita akan membaca dari 1 Petrus 2 ayat 12, begitu ya. Di situ ada Alkitab kabar baik enggak, Wildan? Kalau ada, kita membaca dari 1 Petrus 2 ayat 12 dalam Alkitab kabar baik. Kalau enggak ada, ya. Oke, enggak apa-apa, ini aja ya kita baca, karena teks saya ini terjemahan Alkitab kabar baik, kita baca di situ ya. Jadi bagaimana cara hidup kita juga harus baik ketika kita mengerti akan firman Tuhan ya. Jadi dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Wah, ini indah sekali ya. Jadi kalau kita mau memberitakan Yesus Kristus, menjadi saksi Kristus begitu ya, kita tidak hanya harus memahami berita Injil itu ya, tetapi kita juga harus memiliki cara hidup yang baik ya. Nah, 1 Petrus 2 ayat 12 tadi yang kita baca begitu ya. Ini mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita memiliki cara hidup yang baik di antara orang-orang yang belum percaya kepada Allah begitu ya. Apa tujuannya? Jelas tadi kita sudah baca. Tujuannya apa? Supaya mereka yang belum percaya akhirnya mengenal dan memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus itu ya. Nah, jelas sekali ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Jadi mereka bukan hanya mendengar kata-kata kita tentang Tuhan Yesus begini baik, ayo ikut Tuhan Yesus. Tetapi mereka juga harus bisa melihat Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita bicara ayo begini, tapi tindakan kita ya tidak memiliki apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, mana mungkin kita bisa mengajak orang itu menjadi pengikut Kristus. Ini poinnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini cara hidup baik yang bagaimana yang dimaksudkan begitu ya di sini. Itu kita harus memiliki terpancar dari kehidupan kita. Cara hidup yang baik yang bagaimana yang dimaksudkan? Kita bisa lihat itu dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat 10 begitu ya. Jadi ayat 9 dan 10 bisa minta tolong Wildan. Ya, ini. Jadi cara hidup yang baik yang dimaksudkan itu kita lihat yang pertama ada di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Jadi cara kehidupan yang baik yang bagaimana? Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang mencerminkan identitas kita. Yaitu bahwa kita dimiliki oleh Allah. Dan sekarang kita menjalani kehidupan bukan lagi di dalam dosa, tetapi di dalam terang kebenaran Allah. Itu di ayat 9 dan 10 begitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, jikalau hidup kita ini mencerminkan karakter dan sifat Tuhan Yesus begitu ya, kita udah tahu, lalu kehidupan kita mencerminkan karakter Tuhan Yesus yang apa? Mengasihi orang lain, rela berkorban, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru memberikan pengampunan. Nah, ya, ketika ini terjadi, ini loh yang dimaksud cara hidup yang baik begitu ya.
Lalu cara hidup yang baik yang kedua, jadi yang pertama tadi ya, itu kehidupan yang mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah ya, kita menjalani. Jadi apa yang kebenaran itu intinya iman tanpa perbuatan mati. Ketika kita tahu, tapi kita harus juga melakukan tindakan begitu ya. Dan poin yang kedua cara hidup yang baik adalah di ayat 11 dari 1 Petrus 2 ya, ayat 11, bisa minta tolong Wildan. Jadi di sini di 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan kehidupan yang dimaksud yang baik, cara hidup yang baik itu adalah di situ dikatakan maksud daripada ayat 11 dari 1 Petrus 2 ini kehidupan yang menjauhkan diri dari nafsu-nafsu dosa ya. Jadi kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang tidak mau lagi, kalau kita lihat, tidak mau lagi melibatkan diri di dalam perbuatan jahat seperti mengambil hak orang lain, menjatuhkan dan melukai orang, ya tidak adil, amoral, tidak jujur. Nah, itu 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 begitu ya. Nah, inilah kesaksian yang efektif, yaitu bahwa hidup kita sendiri sudah bersuara dan menceritakan kasih dan kebaikan Allah. Ya, jadi kalau kita ngerti firman, kita lakukan, nah itulah menjadi poin penting kita adalah pemberita kabar baik. Kita bisa menyaksikan ya, memberi kesaksian. Aku ya, memberitakan Kristus, saksi Kristus begitu ya. Jadi inilah sesungguhnya yang tadi kita lihat ya di latar belakang tadi. Ini sesungguhnya yang dimaksud ketika Alkitab mengatakan bahwa kita adalah terang begitu ya. Jadi ada cahaya yang dipancarkan dari kehidupan kita yang baik dan orang lain bisa melihat kasih dan kebaikan Allah melalui hidup kita begitu ya. Nah, seperti di Matius 5 ayat 16 yaitu mengenai garam dan terang ya. Demikianlah Matius 5 ayat 16 Wildan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, ini loh yang menjadi poin penting gitu ya. Pertanyaannya buat kita bersama, termasuk buat saya, apakah kehidupan kita sudah memancarkan terang itu ya? Mari kita mengevaluasi. Ketika saya senang sekali ketika menyiapkan renungan firman ini, kenapa? Ini baik sekali sebagai penutup tahun ya, kita diingatkan. Setiap kita adalah pembawa berita baik. Setiap kita adalah harus memberikan kesaksian tentang Kristus gitu ya. Nah, itu poin yang pertama yang tadi kita lihat ya, yang di ayat berapa tadi? Ayat 49 begitu ya. Maaf, ayat berapa tadi? Iya, ayat 49 ya, bahwa bukan tadi, pokoknya yang pertama kita lihat tadi yang ayat berapa tadi yang kita bahas tadi. Nah, sekarang yang poin yang kedua ya, poin yang kedua yaitu ada di ayat yang ke-9 49 ya. Kalau kita lihat poin yang kedua ada di ayat 49 ya. Tadi poin yang pertama ayat 45 dan 46 bahwa kita perlu memahami tentang kebenaran firman ya, perlu mengerti ya 45, 46. Nah, sekarang poin yang kedua untuk kita bisa menjadi saksi Kristus begitu ya. Di situ di ayat 49 dikatakan ya bahwa kita membutuhkan kuasa dan pertolongan Roh Kudus begitu ya. Jadi indah sekali ya. Ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan demi kebenaran firman Tuhan, itu banyak sekali hal yang kita bisa lihat indah sekali. Kenapa? Jadi poin yang kedua ini, kita butuh kuasa dan pertolongan Roh Kudus saat kita mau memberitakan Kristus, saat kita mau bersaksi, mau menyampaikan kabar baik tentang Injil ya. Selain tadi kita mengerti memahami firman, kita harus punya cara hidup yang baik ya. Nah, yang di sini yang kita lihat kuasa dan pertolongan Roh Kudus ya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memberi tugas begitu ya. Tetapi kita lihat kepada saksi-saksi itu diberinya kuasa Roh Kudus. Jadi Yesus ini baik sekali ya. Dia enggak hanya sekedar beri tugas, tetapi diberinya kuasa Roh Kudus. Dan kita tadi lihat murid-murid itu ayat 49 bisa Wildan. Nah, murid-murid itu dikatakan harus menunggu di Yerusalem untuk menantikan datangnya Roh Kudus begitu ya.
Nah, jadi di sini Yesus akan mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya, ayat 49 ini ya. Nah, kita tahu bahwa hal itu digenapi, pencurahan Roh Kudus itu terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 gitu ya. Nah, ada hal yang menarik kita mau lihat di sini ya. Ini konteks Yesusnya masih hadir ya. Di dalam kita belajar Yesus menampakkan diri, Yesus itu udah datang, lalu dia mati, lalu dia bangkit karena dia menampakkan diri. Tapi dia belum naik ke surga, begitu ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ya. Bisa minta tolong Wildan. Nah, di kitab Injil Yohanes pasal 20 itu mencatat nama Maria Magdalena itu menjadi saksi mula-mula bahwa Yesus sudah bangkit ya. Lalu si Maria yang mendapat kabar Yesus, bukan mendapat kabar ya, Maria ini menjadi saksi mula-mula yang lihat, oh Yesus udah bangkit begitu ya. Lalu dia lari, dia membagikan kabar sukacita ini kepada para murid ya, kita ingat ceritanya ya. Nah lalu dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Tapi para murid terkejut, lalu mereka ragu-ragu. Kenapa? Pada masa itu kesaksian seorang perempuan, seorang wanita itu tidak sah gitu ya, tidak dianggap. Itu pada zaman konteksnya si Yohanes ya, di dalam Yohanes pasal 20 ini begitu ya. Nah, jadi murid-murid terkejut ya, dan mereka ragu akan apa yang dikatakan si Maria Magdalena begitu ya. Tetapi kita lihat di dalam Yohanes 20, lalu ya Yesus sendiri yang hadir ya. Yesus meneguhkan kesaksian Maria Magdalena dengan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Wah, luar biasa ya. Jadi ini konteksnya Yesus belum naik ke surga. Jadi ketika murid-muridnya masih ragu akan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena bahwa dia sudah melihat Yesus bangkit, nggak percaya ini murid-murid. Yesus meneguhkan kesaksian Maria. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Amin gitu. Tapi kita ingat ya cerita ini. Ada satu murid yang enggak hadir. Jadi dia enggak percaya. Ya, dia belum percaya akan kebangkitan Kristus. Kita tahu siapa namanya? Siapa? Thomas, ya. Bapak Ibu Saudara, kita ikutin ya. Jadi ketika Tuhan Yesus hadir begitu, si Thomas enggak ada ya. Jadi si Thomas belum percaya akan kebangkitan Kristus ini gitu ya. Jadi sekali lagi ketika murid-murid itu berkumpul kedua kalinya dan si Thomas ada, sekali lagi juga Tuhan hadir ya. Tuhan Yesus mengatasi ruang dan waktu untuk menjawab keraguan hati si Thomas. Nah, Tuhan Yesus bilang, sini tangan kamu ya. Nih, bekas luka nih, bekas paku di kaki ya, di tangan gitu ya. Nah, di sini akhirnya Yohanes percaya ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak percaya, tidak melihat namun percaya begitu ya. Nah, sekali lagi kita melihat ketika kedatangan Yesus ini, Yesus hadir begitu ya. Si Thomas hatinya aduh lega begitu ya, ada damai sejahtera ya, kehadiran Tuhan Yesus ketika Thomas melihat itu meneguhkan iman percayanya, menguatkan semangatnya bahwa Yesus bangkit begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu Yesusnya masih hadir begitu, ada begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Thomas ini mewakili perasaan dari banyak manusia saat ini yang belum percaya kalau enggak melihat bukti yang bisa didengar, yang bisa dilihat, yang bisa diraba gitu ya. Apalagi kita tahu saat ini ya, zaman begitu modern, teknologi begitu hebat begitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak rasional, di luar nalar, aduh bagaimana mungkin orang yang sudah mati itu bisa bangkit begitu ya. Nah itulah Thomas ini mewakili perasaan dari banyak manusia yang dalam konteks saat ini begitu ya. Tetapi kalau kita melihat di sini,
saat ini ketika kita memberitakan kabar baik, Yesusnya udah kita tahu, Yesus sudah naik ke surga. Yesus tidak hadir secara fisik, tetapi tadi Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong. Disinilah peran Roh Kudus, ya. Saat ini peran Roh Kudus itu menggantikan peran Yesus. Tidak hanya jadi peran Roh Kudus ini, ya, kalau di sini itu peran Roh Kudus itu bukan menggantikan kali ya. Jadi Yesus bilang, aku akan memberikan penolong kalau entah aku naik ke surga, aku akan mendirikan penolong Roh Kudus yang menyertai, yang menolong. Jadi ini loh, ya, saat ini ketika Yesus tidak hadir, ketika anak-anak Tuhan memberitakan berita Injil, berita sukacita, ya, Roh Kudus ini satu. Kalau orang nggak bisa ngomong, nggak berani, Roh Kudus ini yang memimpin jadi berani, jadi bicara sama teman saya itu. Yang kedua, satu, dari pihak orang yang menyampaikan diberi keberanian. Dua, dari pihak orang yang mendengarkan, Roh Kudus bekerja sehingga orang ini bisa menjadi percaya, begitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah. Jadi sini kita lihat perannya si Roh Kudus yang dijanjikan, begitu ya. Kalau konteksnya Yesus, Yesus yang hadir meneguhkan. Kalau sekarang Yesus nggak ada Roh Kudus, ya. Saya pernah menyaksikan satu kesaksian, kesaksiannya kesaksian nyata ya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sekalian nggak lupa. Jadi ada seorang pemuda, dia anak Tuhan yang kreatif, yang aktif, melayani. Dan dia rindu bapaknya yang belum percaya Tuhan, yang umurnya udah usia indah begitu ya. Bisa menjadi percaya begitu ya. Kapan nih si papa percaya ya? Lalu ada KKR di gerejanya. Wah, pengkhotbah luar biasa yang memenangkan banyak jiwa ya. Pendetanya berkhotbah, pengkhotbahnya berkhotbah, banyak jiwa menjadi percaya. Waduh, si pemuda ini, saya mau ajak papa saya begitu ya. Nah, pada hari KKR yang dinantikan, dia ajaklah papanya ya. Nah, pada waktu dia ajak papanya begitu ya, ketika udah nyampe, ternyata dikatakan pembicara pengkhotbah yang luar biasa itu tidak dapat hadir karena satu dan lain hal. Digantikan oleh seorang pembicara yang usianya juga usia indah seperti bapaknya ini begitu ya. Nah, jadi si anak muda ini lemes dia. Ya, bapak diajak pengkhotbahnya kayak begini ya. Begitu ya. Mana bisa jadi percaya begitu kan? Nah, pengkhotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengkhotbahkan itu dari Kejadian pasal 5 ya. Bisa Wildan menayangkan Kejadian pasal 5 itu berbicara tentang keturunan Adam ya. Jadi pembicaranya membicarakan Kejadian pasal 5 ya. Kejadian pasal 5 itu kalau kita lihat itu keturunan Adam ya, di ayatnya yang ayat yang keempat ya, kalau kita lihat di sini ya. Kejadian 5, maaf bukan Kejadian 4, Kejadian 5 Wildan. Ayatnya yang ke-5 gitu ya. Di situ di ayat 4 dulu. Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapat Set. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Pendetanya sambil batuk-batuk. Lalu dia lanjutin lagi di ayatnya yang ke-7 ke-8 itu. Set masih hidup 800 tahun lagi setelah mendapat Enos. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Jadi setiap ada kata mati ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di Kejadian 5 itu berulang terus kecuali pada Henok begitu. Jadi tiap kata mati ini pembicara dia batuk-batuk begitu ya. Nah, udah selesai pulang si anak muda berpikir sudahlah ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Minggu depannya bapaknya bilang udah siap-siap dia rapi. Anaknya bilang, "Pak mau kemana Pak?" "Lu mau ikut kamu ke gereja," gitu ya. Nah, akhirnya bapaknya ini ditanya sama si anak, "Kenapa Papa mau ikut lagi?" "Waktu Papa ikut minggu lalu kebaktian itu, ya si pembicara mengatakan lalu mati." Lalu mati. Papa teringat, ya hidup Papa sudah tua, ya. Papa juga pasti mati. Papa mau tahu jelas kemana setelah Papa meninggal, ya. Ada hal apa yang Papa mau tahu?
intinya akhirnya ini papanya dibina di dalam gereja dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dari kesaksian ini kita kan mau melihat nih peran Roh Kudusnya. Jadi meskipun itu pendeta seperti itu, Roh Kudus bicara baik kepada hamba Tuhannya maupun kepada orang yang mendengarnya. Jadi si Bapak ini menjadi percaya, ya. Karena siapa? Peran Roh Kudus yang berbicara, yang hatinya menggerakkan si Bapak ini untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, intinya ya, ini hal yang kita bisa melihat peranan Roh Kudus menjadi sangat penting ketika kita mau menjadi memberita, menyaksikan, memberikan kesaksian tentang Kristus ya. Nah, biarlah ini juga meneguhkan akan iman kita ya, bahwa mari ya kita mau terus belajar firman, memiliki cara hidup yang baik dan minta pimpinan Roh Kudus selalu dalam kehidupan kita. Saya akan menutup firman ini dengan satu kisah ya, satu kisah nyata. Kejadiannya ada di Hong Kong ya. Jadi ada seorang nenek, dia punya suami ya. Nenek ini aktif pelayanan di gereja, jadi guru sekolah minggu sejak remaja, pemuda, lalu akhirnya menikah, sudah tua ya, punya suami, lalu suaminya meninggal ya. Jadi pada saat suaminya belum meninggal, nenek ini aktif melayani ya. Pembesukan, mendoakan orang sakit, tetangganya yang belum percaya Tuhan dia kunjungi, dia doain, dia bawain, apa yang bisa dia lakukan ya. Tapi sekarang suaminya meninggal ya. Dia tidak bisa lagi ikut aktif pelayanan di gereja ya. Karena siapa yang menghidupi penghidupan dia setiap hari gitu. Dia tidak punya anak ya, ada anak laki-lakinya sudah meninggal mendahului mereka berdua ya. Anaknya cuma satu. Kadang suaminya meninggal, dia cuma sendiri. Dia harus jualan untuk menghidupi diri dia. Dia nggak bisa aktif lagi melayani. Tapi kerinduan hatinya buat memberitakan Injil di tengah keberadaannya itu luar biasa semangatnya ya. Ini nenek-nenek loh ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia jualan bakpao. Dia pikir-pikir apa yang bisa sambil menyelam minum air. Asal dia bisa memberitakan Injil lewat kehidupan dia ya. Ibu-ibu dia jualan bakpao. Ibu-ibu ini kejadiannya belum teknologi belum secanggih ya, ada HP, ada ini belum gitu ya, telepon mungkin ada. Jadi ibu ini, si nenek ini jualan bakpao, dan jualan bakpao ibu-ibu tahu ya, dia dorong ya, pakai dorongan begitu. Nah, di belakangnya dia itu dia tempel karton begitu ya. Terus kartonnya dia gantung di sini dia ya, karton, terus dia dorong itu bakpao sambil bakpao. Apa yang ditulis di belakang karton itu? Dia tulis nama gereja dia pakai spidol yang besar, nama gereja dia, alamat gerejanya ya. Terus dia kasih tahu lagi apa? Jadwal pelayanan di gereja dia, hari ini ada apa, hari ini jam berapa. Lalu di bawahnya ditulis Matius 11 ayat 28 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sambil dia dorong bakpao, dia jualan. Di sini dia ditempel, jadi orang-orang lihat mungkin ya, orang-orang pikir orang apa nih, orang gila kali ini ya, ambil jualan gitu ya, tempel gitu. Tapi ingat, ketika seseorang menjadi pemberita Injil, ketika kita lihat di sini bahwa tadi kita lihat ya, bahwa kabar baik itu harus diteruskan, harus diberitakan, harus dibagikan, itu kabar baik. Kalau kabar buruk ya mendatangkan kegalauan ya nggak usah. Tapi kita lihat di sini kabar baik tadi memberi kelegaan, menyegarkan pikiran, membangun semangat, membangkitkan harapan, meneguhkan iman. Nah, luar biasa, jadi harus diberitakan. Nah, di sini penekanannya siapapun bisa menjadi rekan kerja Allah untuk menyampaikan kabar baik ya. Tuhan dapat memakai siapa saja menjadi alat menyebarkan berita sukacita. Ya, kenapa? Karena setiap kita tadi kita lihat, kamu adalah
ya terang gitu ya. Tuhan Yesus bilang kamu harus menjadi saksi Kristus. Jadi setiap kita manusia pada dasarnya diciptakan Allah untuk apa? Untuk membawa kabar baik, berita damai sejahtera, berita keselamatan. Jadi si nenek ini rindu ya. Apa yang terjadi? Ketika dia dorong satu hari Roh Kudus kerja, ada satu gadis yang mau bunuh diri begitu ya. Gadis ini bilang saya mau bunuh diri. Dia lihat itu di jadwal kebaktian. Dia bilang sebelum saya mengakhiri hidup saya mau datang ke gereja itu. Dia datang, dia duduk di paling belakang. Ketika pembicara berkhotbah, dia tergerak hatinya ya. Dan disitulah tiap minggu dia datang hadir. Akhirnya dia menjadi anak Tuhan. Dia dibaptis, dia diselamatkan ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat nih peristiwa nenek yang jualan bakpao ini ya. Kita lihat ya, kalau si nenek ini aja, kalau kita lihat ya, yang begitu memiliki semangat yang begitu besar untuk membagikan kabar baik kepada sesama. Seharusnya kita pun demikian ya, karena kita ya dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik ya. Roma 10 ayat 15b mengatakan, ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik ya. Jadi mari panggilan Tuhan ini kita responi. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan memberitakan? Jika bukan di mana kita ditempatkan, di mana lagi gitu ya? Jika tidak sekarang, kapan lagi? Ya, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih di akhir minggu di tahun 2025 ini kami diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus untuk menjadi pembawa kabar baik. Kami tahu kami penuh kekurangan dan kelemahan, tetapi kami percaya bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.